Halo para penonton channel ini, apa kabarnya? Semoga berbahagia selalu. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum alur film episode 2013. Film ini menceritakan sekelompok anak muda yang mencoba tinggal di sebuah kabin tua di tengah hutan. Dan mereka merasakan dan melihat kengerian yang tak pernah terpikir sebelumnya oleh mereka. Untuk itu langsung aja ke pembahasannya. Film diawali ketika terlihat seorang wanita di tengah hutan yang seolah-olah lari dari kejaran orang lain. Lalu tiba-tiba dua orang pria berhasil menangkapnya. Dan kemudian si wanita ini telah berada di sebuah kabin dengan tangan diikat untuk dilakukan ritual oleh si Kang Dukun dengan bantuan sebuah buku. Lalu datanglah seorang bapak-bapak yang ternyata ayahnya si wanita ini. Konon anaknya ini adalah yang membunuh ibunya. Tapi si ayah tahu yang melakukan itu bukanlah anaknya, melainkan iblis yang merasuki tubuh anaknya. Oleh sebab itu, hal ini dilakukan untuk pembersihan roh jahat yang merasuki tubuh anaknya. Pada saat anaknya memohon untuk dibebaskan, lalu tiba-tiba iblis dalam tubuh wanita ini menampakkan dirinya. Si ayah pun kemudian membakarnya dan menembaknya hingga muncrat. Singkat waktu, scene beralih ke beberapa tahun kemudian, ketika terlihat sebuah mobil yang akan menuju ke sebuah kabin di tengah hutan. Mereka adalah sekelompok anak muda yang berencana akan mengisolasi seorang temannya yang bernama Mia karena kecanduan narkoba. Kemudian di sore harinya mereka tiba di lokasi di mana kabin berada. David dan pacarnya disambut oleh temannya yang sudah datang duluan. Kemudian David menemui adiknya yang diketahui bernama Mia. Mereka tampak gembira karena sudah lama tidak bertemu. Tapi bukan karena PPKM ya. Konon kabin ini adalah peninggalan kedua orang tuanya yang sudah meninggal. David pun memberikan hadiah kecil berupa kalung kepada Mia yang katanya sebagai kalung keberuntungan. Mia pun berkata pada David agar terus menemaninya sampai misi ini selesai. Singkat waktu Mia berucap janji di hadapan teman-temannya bahwa tidak akan sekali-kali lagi menggunakan barang haram tersebut sembari membuangnya ke dalam sumur. Lalu mereka memasuki kabin. Di dalam kabin terlihat berantakan. Kemudian terlihat foto kedua orang tua Mia dan David yang dipajang di dinding, yang mengingatkan kembali masa ketika orang tua mereka masih ada. Kemudian pada malam harinya Mia yang mirip kayak Sakau mengatakan bahwa di kamarnya tercium bau bangke. Tapi teman-temannya mengira Mia lagi sakau. Lalu teman yang bernama Olivia karena seorang nakes kemudian menyuntikkan cairan penenang. Tapi tetap saja Mia berkata kamar ini bau bangke. Lalu tiba-tiba Doggy milik David seolah mencium sesuatu dari balik karpet. Karena penasaran karpet tersebut diangkat dan alangkah kagetnya ada darah yang sudah kering dari balik karpet tersebut. Kemudian mereka pun membuka ubin yang dibawanya sebagai basement. Sampainya di basement terlihat bangkai-bangkai hewan yang digantung. Mereka semua dibuat keheranan, tempat apa ini? Lalu terlihat sebuah tiang yang tutung terbakar. Ini adalah tiang yang sama seperti adegan di awal video tadi ketika seorang wanita dibakar hidup-hidup. Kemudian teman David yang bernama Eric menemukan sebuah bungkusan hitam seperti sebuah buku, akan tetapi dililit dengan kawat berduri. Terlihat pula di samping buku tersebut ada sebuah senapan, lalu Eric pun membawa buku tersebut. Tapi di sisi lain, Mia sepertinya tidak setuju dengan teman-temannya, terutama Eric. Mia merasakan hal yang buruk apabila benda tersebut dibawa dan dibuka. Singkat cerita, Eric pun penasaran dengan benda tersebut dan kemudian membukanya. Ternyata itu adalah sebuah buku. Isi buku tersebut berupa gambar, simbol, dan mantra-mantra. Dan terdapat sebuah tulisan agar jangan membacakan mantra tersebut, tapi tulisan tersebut sudah dicoret-coret. Karena Eric orang yang kepo akan hal-hal beginian, akhirnya mencoba untuk mengetahui kata-kata dari mantra tersebut. Sementara di tempat terpisah terlihat Mia yang di luar kabin sedang hujan-hujanan, mungkin lagi sakau. Dan di saat bersamaan, Eric berhasil membaca mantra tersebut dan konon mantra tersebut adalah untuk membebaskan roh jahat yang terkurung. Fatal sekali yang dilakukan Eric. Roh jahat tersebut akhirnya bebas. Mia yang lagi di luar seketika muntah dan dari kejauhan muncul sosok perempuan dan memanggil namanya. Sontak Mia pun lari ketakutan dan masuk ke dalam kabin dan berniat pergi dari tempat tersebut. Mia pun mengingatkan kepada teman-temannya agar segera pergi dari hutan ini. Dirasa menurut teman-temannya Mia lagi sakau, hal tersebut tidak digubrisnya. Ini masih Mia lagi error meren.
Karena kesal kepada teman-temannya, akhirnya Mia pergi sendiri menggunakan mobil. Akan tetapi tiba-tiba di tengah jalan, sosok yang tadi muncul yang mengakibatkan mobil hilang kendali dan juntung ke dalam kali. Kemudian sosok tersebut muncul kembali dan mengejar Mia. Sialnya Mia lari ke dalam semak-semak, di mana semak-semak tersebut melilitnya, seolah-olah telah dikendalikan oleh sosok wanita misterius tersebut. Mia pun terjebak hingga akhirnya sosok iblis tersebut berhasil merasuki tubuh Mia. Karena posisi Mia yang lagi banyak ngehulang, sehingga iblis dengan mudah merasuki tubuh seseorang yang malaweng. Sementara itu David dan Olivia yang khawatir kepada Mia berhasil menemukan Mia dan membawanya kembali ke dalam kabin. Singkat waktu David mengecek keadaan Mia yang lagi di kamar. Mia mengatakan pada David agar segera pergi dari tempat ini. Karena Mia merasakan ada sesuatu yang aneh dalam dirinya, ya iyalah kan sudah dirasuki iblis. Tapi David tidak percaya, mungkin itu hanya halusinasi Mia yang sering abok narkoba. Dan David pun pergi. Saat David sudah pergi dari kamar Mia, tak sengaja melihat ke cermin dan tiba-tiba tuh. Di tempat terpisah, Eric yang sedang mempelajari buku mantra tadi kaget bukan main. Di dalam buku tersebut banyak gambar-gambar seram seperti sebuah ritual dan terlihat sebuah gambar sosok iblis seperti pada saat Mia melihat keadaan cermin tadi. Eric pun bingung. Sementara itu David yang di luar kabin dibuat penasaran oleh ceceran darah yang dimana ternyata itu adalah darah dari anjing yang sudah mati mengenaskan. Kemudian David masuk ke belakang kabin dan menemukan sebuah palu. David pun beranggapan ini adalah perbuatan dari adiknya Mia. David bergegas menemui Mia yang saat itu sedang berada di kamar mandi. Saat dipanggil, Mia tidak menjawab. Dirasa ada yang aneh, David pun membuka paksa pintu kamar mandi tersebut. Dan bukan main, ternyata Mia sedang bermandikan air yang sangat panas yang membuat kulit Mia melepuh. Dan dengan cepat David membawa Mia. Eric yang saat itu menyaksikan kejadian tersebut kemudian membuka buku kembali. Dan ternyata kelakuan Mia mandi air panas tersebut sama persis dengan apa yang ada dalam buku tersebut. Selang beberapa saat, David pun membawa Mia ke rumah sakit. Tapi sialnya, jalan menuju kota terisolasi banjir karena seharian yang hujan terus. Dan akhirnya David kembali ke kabin lagi. Di malam harinya, Eric mengatakan bahwa keadaan akan semakin chaos. Akan ada sesuatu yang mengerikan. Lalu tiba-tiba muncul Mia yang telah kerasukan iblis. Lalu pada saat David mendekat, Mia malah menembak David. Kemudian sosok iblis yang merasuki Mia pun mengatakan, kalian semua akan mati. Kemudian Mia pun pingsan, lalu Olivia berusaha mengambil senapan tersebut. Akan tetapi Mia yang dirasuki bangkit kembali dengan menyemburkan darah ke wajah Olivia. Mia pun dilemparnya ke dalam ruang bawah tanah dan kemudian Eric menguncinya. Eric mengatakan sepertinya ini ada keterkaitan dengan Mia tentang kejadian di ruang bawah saat itu. Scene berpindah, Olivia yang dalam kamar mandi mencoba membersihkan wajahnya dari semburan darah Mia. Lalu saat melihat cermin dikagetkan dengan wajah yang aneh dan cermin tersebut pecah. Di saat bersamaan buku itu terbuka dengan sendirinya dan terlihat sebuah gambar iblis yang memegang pisau sambil merobek wajah. Lalu tiba-tiba Olivia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Kegaduhan tersebut terdengar oleh teman-temannya. Kemudian Eric memeriksanya dan terlihat Mia sedang jongkok dan alangkah kagetnya Olivia sedang merobek mulutnya dengan pecahan cermin tadi sama seperti yang ada di dalam buku. Pada saat mendekat, sialnya Eric terpeleset oleh ceceran daging mulut Olivia. Eric pun terjatuh dan membentur kloset. Olivia yang telah dirasuki iblis berusaha membunuh Eric, tapi Eric berhasil menangkisi Olivia dengan pecahan kloset. Hal tersebut pun diketahui oleh David dan yang lainnya. Mereka pun kaget bukan main. Lalu David pun mengobati luka Eric sebisa mungkin. Kemudian Eric mengatakan bahwa semua kejadian ini adalah kesalahannya karena telah membuka buku tersebut dan membacakan mantranya. Padahal itu ada not dilarang membacakan sehingga iblis berhasil bebas dan mengutuk tempat ini. Sementara itu Natalia yang sedang berada di dapur merasakan sesuatu yang aneh. Lalu tiba-tiba terdengar seperti Mia memanggil namanya dari dalam ruang bawah tanah. Dengan nada lirih, Mia meminta bantuannya untuk membukakan penutup dan melepaskannya. Dengan polosnya Natalia membuka pintu ruang bawah tanah, namun itu hanyalah modus iblis. Lalu tiba-tiba Natalia ditarik ke dalam ruang bawah tanah dan kemudian dicipok-cipoknya leher Natalia sampai berdarah. Tapi itu tidak berlangsung lama karena David datang dan berhasil mengangkat Natalia. Kemudian iblis itu mengatakan bahwa adikmu tidak ada di sini, dia berada di neraka. Mendengar hal itu kemudian David menutup pintu tersebut dan memakunya. Singkat waktu, Eric akan membakar buku itu, tetapi buku tersebut tidak dapat terbakar.
Karena hal itu, Erik kemudian membuka buku itu lagi. Di dalam buku itu tertulis, saat iblis memakan 5 jiwa, langit akan berdarah dan kekejian dari neraka akan bangkit. Kemudian Erik mengatakan kepada David agar menghabisi Mia seperti yang dikatakan buku itu. David pun marah, kakak mana yang tega melihat adiknya harus terbunuh. David mengatakan bahwa yang terjadi sama Mia adalah karena sebuah virus. Cocok logi dari kasus Olivia yang terkena muntahan darah dari Mia, yang membuat Olivia menjadi aneh. Lalu di tempat terpisah terlihat tangannya Natalia yang membusuk dan bergerak sendiri seolah ada yang mengendalikannya. Dan Natalia pun melihat Mia dengan wajah yang serem. Natalia pun percaya bahwa Mia lah yang mengendalikan dirinya. Karena tidak ingin luka gigitan tersebut berinfeksi ke bagian tubuh lainnya, Natalia melakukan hal ekstrim dengan memotong tangannya menggunakan gergaji listrik. Dikarenakan darahnya muncrat mengakibatkan terjadi korslet listrik. David pun bergegas ke dapur dan bukan main kagetnya, darah di mana-mana serta Natalia dalam keadaan tangannya buntung. Lalu di tempat terpisah, Erik kembali membuka buku dan di buku tersebut ada petunjuk untuk menghentikan iblis tersebut dengan 3 cara, yaitu dengan dimutilasi, dikubur hidup-hidup, atau dibakar seperti yang ada di awal scene tadi. Akan tetapi David tidak percaya, sepertinya Mia hanya stres karena efek narkoba dan membutuhkan perawatan medis. Lalu Erik kecewa kepada David yang masih tidak percaya sampai detik ini dengan apa yang terjadi sejak kedatangan ke kabin ini. Di saat itu berlangsung, tiba-tiba Natalie yang telah dirasuki iblis muncul dan mencoba membunuh Erik. Baru di posisi ini, David percaya dan berhasil melumpuhkan iblis yang ada di tubuh Natalia. Tapi mau tidak mau, Natalie harus tewas mengenaskan di tangannya. Kemudian David yang saat ini telah percaya dan akan membakar kabin seperti yang dikatakan Erik. Namun di saat itu akan berlangsung, Mia tiba-tiba menyanyikan lagi lagu masa kecilnya bersama David. Dan pada saat David akan membakar kabin tersebut, David malah terpengaruh dan membatalkan niatnya. Lalu tiba-tiba ada petir di luar kabin. Di saat itu David mempunyai ide untuk mengeluarkan iblis dari tubuh Mia. Kemudian David menyiapkan alat. Rupanya David akan melakukan pelenyapan dengan opsi yang kedua, yaitu dengan mengubur Mia hidup-hidup. Kemudian David masuk ke dalam ruangan bawah tanah untuk mencari Mia dengan cara dibius. Tapi tiba-tiba iblis itu datang dan menyerang David. David pun tersungkur yang mengakibatkan kehabisan napas. Di saat yang bersamaan Erik muncul dan berhasil melumpuhkan iblis berkasing Mia. Akan tetapi Erik tak bertahan lama karena luka yang cukup parah dan akhirnya tewas. Singkat waktu David berhasil mengubur Mia yang sedang pingsan dengan kepala dibungkus plastik. Selang beberapa detik tiba-tiba Mia siuman. Akan tetapi David mengetahui itu bukan Mia. Penguburan hidup-hidup pun terus dilakukan. Kemudian selang beberapa waktu, David kembali membongkar kuburan tersebut dan mencoba membangunkan Mia dengan alat kejut buatan. Namun saat baterai mulai habis, Mia tetap tidak bergerak. David pun merelakan Mia, tapi saat David akan pergi, Mia ternyata sudah berdiri di belakang David. Mereka pun bergegas untuk meninggalkan kabin. Tapi David akan masuk dulu ke dalam kabin untuk mengambil kunci. Sesampainya di dalam, sial bagi David. Ternyata iblis itu masuk ke dalam tubuh Erik dan menusuk leher David hingga terluka parah. Dengan kondisi yang tak berdaya, David berkata pada Mia agar pergi dari sini. Namun Mia berteriak histeris melihat kondisi David. Lalu David mengambil sebuah senapan sesuai dengan buku itu untuk membakar kabin. Dan akhirnya kabin itu pun terbakar. Sesaat setelah kabin itu terbakar, Mia menemukan sebuah kalung pemberian kakaknya. Dan tiba-tiba hujan darah. Sesuai dengan buku itu, apabila telah ada 5 korban, maka iblis akan menampakkan wujud aslinya. Lalu tiba-tiba iblis dalam wujud aslinya muncul dari dalam tanah dan merawel tangan Mia. Seperti yang digambarkan dalam buku itu, Mia pun menyelamatkan diri ke sebuah gudang karena teringat dengan opsi yang ketiga, yaitu dengan cara dimutilasi. Di dalam gudang, Mia melihat sebuah gergaji mesin, lalu muncul iblis tersebut. Dengan susah payah, Mia berhasil keluar dari gudang tersebut dan sembunyi dari balik mobil. Namun, gergaji tersebut susah nyala. Dan tepat pada waktunya saat iblis itu datang, gergaji mesin pun menyala dan Mia berhasil memotong kakinya. Tapi bukan iblis namanya bila kalah begitu saja. Iblis tersebut datang dengan kekuatannya dan berhasil mengangkat mobil dan menggulingkannya yang membuat tangan Mia kegencet.
Karena tidak mau pengorbanan teman-teman kakak dan dirinya sia-sia, Mia memutuskan untuk menarik tangannya yang kegencet hingga putus. Lalu saat iblis itu mendekat, Mia memutilasi iblis tersebut dan tidak disadari itu adalah cara ketiga yang dituliskan dalam buku itu. Dan iblis itu sekarang benar-benar mati dan hilang di telan bumi dan kini Mia pun selamat. Dan akhirnya film pun tamat.